Kembali bersama gua Resu Herman. Hari ini kita mau bikin salmon miso soup. Kalau miso soup itu apa sih? Miso soup itu kan kalau kita makan di restoran Jepang suka dikasih ya. Sup-sup yang ada tahunya, yang ada rumput lautnya ya. Rumput lautnya itu kalau orang Jepang itu bilang wakame. Nah, wakame ada tofu gitu kan. Nah, cuman kita nggak bikin yang begitu tuh. Kita bikin miso soupnya yang menggunakan ikan salmon. Nah, lebih istimewa nih. Yuk, lihat aja langsung bahan-bahannya ya. Nah, pertama kita akan bikin kaldunya dulu nih terpisah. Which is sangat simpel. Kok gue ngomongnya udah agak-agak jaksel gitu ya. Which is agak simple gitu kan. Atau jangan-jangan mereka yang terinspirasi dari gue, karena kan gue kan angkatan agak tua gitu ya. Iya. Ya udah dah ya. Kata lu sebenarnya anak Jaksel. Hah? Lu salah domisili aja. Oh ya, salah domisili ya. Jaksel lewat dikit di perbatasan gitu ya. Oh iya. Nah ini jadi ada ini ya, apa namanya, rumput laut. Kalau bahasa Jepangnya kombu. Ya, kombu. Atau kalau orang Korea bilangnya dashida gitu. Which is itu hal yang sama, which is lagi astaga. Aduh, harus dikurangin nih ngomongnya nih. Which is literally ini ya. Literally dia rumput laut yang dikeringin gitu loh. Nah, oke. Nah, di sini kita ada kepala salmon ya. Kepala sama insangnya sama sedikit lemak ya. Nah, ini kan bagian-bagian orang bilang tuh salmon scrap. Apa tuh salmon scrap? Yaitu bagian-bagian salmon yang dibuang, tidak dipakai gitu ya. Nah, tapi jangan dibuang. Kita akan gunakan untuk bikin kaldu. Kita bikin kaldunya nanti ini kita godok sama si kombunya, kombu atau dashida. Nah, lalu untuk isiannya nih kita akan ada sawi ya, sawi putih atau bahasa Amerikanya tuh napa cabbage atau orang bilang Chinese cabbage, dimana which is lagi ya merupakan sayuran yang sama ya. Lalu di sini ada jamur shimeji. Mau pakai jamur yang lain juga boleh ya. Mau pakai jamur apa namanya? Shiitake, mau pakai jamur champignon, terserah ya, bebas. Di sini ada ini ya, lobak ya, daikon ya, radish daikon, bahasa Jepangnya daikon ya. Ini gua iris tipis-tipis, nanti buat isian supnya. Lalu di sini ada tahu ya. Di sini gua pakai tahu silk tofu ya, tahu sutra ya. Kalau mau pakai tahu Jepang yang bulat-bulat juga boleh, enak ya. Mau pakai tahu Cina yang putih, yang kotak biasa juga boleh, terserah ya. Nah, di sini ada potongan daging salmonnya nih ya. Nah, ini sini ada potongan daging salmonnya. Karena kan kita bikinnya salmon miso soup, masa nggak ada daging salmon ya. Jadi kita harus pakai daging salmonnya. Lalu untuk membumbui kuahnya, membumbui si kaldunya, kita gunakan ini dua ya. Di sini ada namanya dashi powder ya. Nah, dashi powder itu umum sekali digunakan di makanan Jepang ya. Ada yang bilang dashi powder, ada yang bilang bonito powder, ada yang bilang dashinomoto. Jadi namanya macam-macam ya, tapi intinya sama. Jadi si dashi powder ini adalah bonito flake ya. Bonito itu semacam ikan ya, semacam ikan cakalang ya. Ikan cakalang yang dikeringkan, lalu diparut. Nah, itu biasa digunakan untuk membumbui kaldu Jepang. Nah, cuman untuk mencari si bonito flake-nya itu agak susah ya di sini ya. Agak susah dan bonito flake-nya itu agak mahal. Jadi kita akalin dengan menggunakan yang bentuknya powder, namanya dashi powder. Atau ada yang bilang bonito powder, atau ada yang bilang dashinomoto, terserah ya. Nah, jadi kita gunakan si bubuknya ini. Tapi dia beda yang buat dipakai ke kantor itu ya? Kalau yang di kantor itu dia bukan dashi, tapi dia dashi. Oh, dashi. Beda. Nah, ya. Lalu di sini ada miso. Miso itu apa? Miso itu ini ya, apa namanya, soybean dari kacang kedelai ya. Di sini udah ada logo halalnya ya. Dia itu kacang kedelai ya. Kacang kedelai yang mungkin diolah lah gitu, diolah. Biasanya untuk makan sup, untuk olesan bakar-bakaran gitu. Umum sekali digunakan pada masakan Jepang gitu ya. Jadi kita akan gunakan si miso dan si dashinya itu nanti. Nah, langsung aja kita bikin kaldunya dulu. Nah, air sudah mendidih ya. Air mendidih, kita masukin kepala salmonnya ya. Sama bagian-bagian lemak-lemak yang tidak kepake ya. Ya, tuh ya.
Lalu kita masukin rumput lautnya ya. Oke. Ini akan kita rebus dengan api kecil selama kurang lebih setengah jam ya. Nanti kita saring, kita ambil airnya aja. Kita tinggal ya. 2,000 years later. Oke, ya. Ini udah kita rebus setengah jaman ya. Gue matikan, ya. Kalau punya waktu lebih lama, Bang, gue mau rebus 1 jam boleh nggak? Boleh, lebih bagus ya. 1 jam 45 menit, bagus ya. Ini akan gue angkat dulu ya. Gue angkat dulu. Kalau doyan, boleh dimakan ya ini ya. Nanti sisa-sisa rebusan kepalanya boleh dimakan kalau doyan. Cuman kalau gue, kepalanya gue kurang suka ya karena banyak apanya nih, tulang dan ada gelatin-gelatin apa kenyal-kenyalnya, gue nggak gitu makan, jadi gue akan angkat ya. Oke. Nah, di sini gue sudah punya ini ya, wajan terpisah ya, ada wajan terpisah. Nah, ini tadi kan udah gue saring ya, siapa namanya, kaldunya udah gue saring lagi ya, biar lebih bersih ya tuh ya, biar sisa-sisa tulangnya nggak masuk. Nah, kita masuk begini. Nah, ini kan airnya kurang banyak, nggak apa-apa, kita bisa tambahin air biasa aja ya. Nah ya, kaldunya udah kan. Kalau kaldunya terlalu dikit, kita tambahin air putih aja, nggak apa-apa ya, air biasa ya. Nah, kita masukin bubuknya ya. Bubuk dashi ya. Kecium nggak? Aromanya langsung berubah kan? Oh iya loh. Ini kan, Mas kameramen kedengeran kan? Kedengeran. Kecium kan? Dia langsung berubah ya. Jadi si dashi itu dia wanginya itu lumayan tajam ya. Dan rasanya itu juga agak asin ya. Jadi kita jangan terlalu banyak makanya. Oke, nah di sini kita akan masukin misonya ya. Misonya masukin. Ada orang yang suka disaring dulu ya. Disaring dulu supaya misonya, takutnya dia gerendel-gerendel. Kalau gua sih nggak masalah ya. Masukin aja begini ya. Miso yang gue pakai di sini miso putih ya. Karena miso tuh ada yang merah juga warnanya ya. Tergantung tujuannya. Jadi dia beda-beda ya. Nah ya. Ini kita aduk dulu ya. Nah, kalau miso sup yang di restoran nih basicnya begini doang. Tinggal dikasih tahu, dikasih rumput laut, wakame, kasih daun bawang, udah jadi gitu ya. Basicnya gini doang. Bahkan kadang mereka nggak pakai kaldu ya. Mereka cuma pakai air doang kadang-kadang. Mereka tidak bikin kaldu kayak kita tadi kan, ngerebus ikannya gitu kan. Kadang orang suka males gitu loh. Nah, udahlah bikin yang cepet aja gitu kan. Nah ya. Kita coba dulu ya. Takutnya kurang apa gitu kan. Kurang asin kah, kurang manis gitu kan. Kita coba dulu ya. Biasanya udah cukup asin biasanya. Wah, enak. Udah asin ya. Udah cukup asin, cukup. Gurihnya dapet, rasanya wangi. Nah, ini kita kecilin apinya. Ya. Kita kecilin. Kita akan masukkan semua isiannya ya. Kita akan masukkan semua isiannya. Ya, pakai tangan aja ya. Tangan gue udah bersih. Kita masukkan salmonnya. Ya. Oke. Kita masukkan ininya ya. Daikonnya. Daikon atau lobak ya. Kita masukkan sawi putih ya. Sawi putih kita masukkan. Sawi putihnya boleh agak banyak ya. Oke, saya cuci tangan dulu. Habis megang ikan tadi lengket. Nah, udah. Apalagi yang belum? Ini ya. Jamurnya. Shimeji. Mau pakai jamur lain silahkan, boleh ya, nggak masalah. Sama terakhir paling atas tahunya. Ya, tahunya kita masukin.
Udah ya, ini one pot meal banget nih. Jadi masaknya mudah, cepet, praktis. Semua dicampur. Semua masuk, kita tutup. Kita tutup ya, kita tutup. Nah, oke. Nah, kita tunggu sampai dia matang ya. Ini kita masak kurang lebih sekitar 5 menit ya. 5-10 menit sampai semuanya matang, ikannya matang, lobaknya empuk, udah kita langsung makan. Siap untuk makan ya. Kalau kayak Oke. Nah ya ini udah berapa nih? 5 menit lebih ya tadi. 7-8 menit udah ya. Nah tuh. Udah matang ini ya. Sip. Kita matiin ya. Kita matiin. Kita tambahin sedikit daun bawang ya di kuahnya ya. Wah. Biar aromanya masuk ke dalam kuah gitu ya. Nanti kita garnish lagi tetap pakai daun bawang, tapi ini buat di dalamnya supaya dia tetap apa namanya rasanya wanginya tuh masuk ke dalam ya. Wah. Kuahnya tuh ngeresep. Cakep banget. Oke ya. Langsung aja nih kita bisa plating ya. Ya tuh. Enak banget nih ya tuh. Aduh ya. Ini seger banget nih ya. Udah ya. Tuh. Ada salmon, ada jamur ya. Ada apa lagi nih? Udah sawi putihnya ya. Ada lobaknya. Ada lobaknya juga, salmonnya lagi dong. Namanya aja sup salmon, masa nggak ada salmonnya ya. Tuh ya, oke. Nih ya. Kita taruh lagi sama sedikit daun bawang buat warna aja ya. Oke. Nah, kalau suka boleh ditambahin sedikit minyak wijen. Kalau suka ya, biar menghilangkan bau amisnya biar lebih hilang. Tapi begini aja udah enak ya. Sup miso salmon ala Bang Ray ya, mudah, gampang bikinnya, praktis. Thank you for watching Bang Ray Cooking Show. Jangan lupa like, komen, serta subscribe terus ke channel gue. Semoga resep yang hari ini gue share bisa bermanfaat buat lo semua. Kalau gue aja bisa masak, lo juga pasti bisa. See you.